udah maghrib, ada satu teman gua namanya Ramdan. Dia hampir dibawa keluar ke jalur sama isi Gunung Rinjani. Itu jalur kronologisnya gini, itu jalur udah jelas, dia malah naik ke atas. Yang naik gini ngajakin teman gua namanya Perdi, dia manggil, Per, ini jalurnya, dia bilang. Nah, sontak teman si Perdi ini manggil teman yang lain, manggil teman, betul ini jalurnya, dia bilang. Terus waktu itu gua naiknya sama DJ Yasmin, itu tuh ada bapak-bapak tuh, dia ada bapak-bapak tua banget sumpah, kuat, dia bawa carrier. Gua waktu itu udah kewalahan, tapi gua kasih dia duluan karena dia bawa tamu sekitar 40 orang dari Jakarta, yang DJ Yasmin kan. Dilihat sama bapak itu, terus bapak itu marah-marah ke Ramdan ini karena dia nggak fokus. Ketika bapak itu kasih tahu dia kayak gimana ya, kayak orang kesurupan gitu, nunduk di rumput. Ketika ditegur sama bapak ini, gue dengar dari bawah. Jadi di sini gue mau cerita waktu ke Rinjani kemarin, saya tentang mistis gitu, sama kejadian yang meninggal kemarin tanggal 1 di Rinjani 2021 karena jatuh ke jurang. Kemarin waktu lewat jalur Senaru, sekitaran jam 8 pagi kita jalan tuh, gua sebelum maghrib kami nyampe pos 3 jam berapa ya? Nyampe pos 3 itu di bawahnya pos 3 sekitaran jam 10 malam. Jangan telat sekali karena ada cewek 3 orang, jadi lama jalan. Sebenarnya tidak direkomendasiin buat ngecamp di bawah pos 3 karena di sana sih banyak orang yang melihat, karena di sana tuh ada orang meninggal, itu ada kuburan sih katanya. Gua nggak tahu jelas ceritanya kayak gimana. Kenapa saya ngecamp di pos 3? Karena teman-teman cewek sudah nggak kuat, mereka mau pos Pelawangan, tapi pas sebelum nyampe pos 3 mereka udah kecapean. Salah satu dari teman gua, dia sakit, katanya dia dengar suara anak kecil sebelum nyampe pos 3. Nah, pas nyampe pos 3 langsung saya suruh tidur teman-teman yang lain. Suruh tidur. Nah, pas mau tidur, saya dulu kan dengar suara musik adat gitu waktu di pos 3 Senaru. Terus ada teman gua yang dengar yang dengar suara kuda lewat, kuda kerajaan gitu sih. Dia dengar tapi nggak ngehiroin gitu, dia cerita pas turun. Memang seharusnya di bawah itu ketika ke gunung, ketemu mistis, jangan cerita pas di perjalanan, cerita pas udah turun gitu. Ini singkat kronologis jatuhnya si yang jatuh kemarin di jalur Senaru arah danau, kecelakaan di jalur pendakian Gunung Rinjani yang mengakibatkan pendaki meninggal dunia. Terus pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 9 pagi, berdasarkan informasi dari Kepala Balai PNGR Senaru, Saudara Isnan Laila Surahmat menginformasikan tentang telah ditemukan seorang pendaki yang diduga mengalami kecelakaan di jalur pendakian Gunung Rinjani dalam keadaan meninggal dunia. Dasarnya laporan polisi. Terus di tanggal 3 Januari laporan polisi waktu dilaporkan hari Minggu sekitar pukul 9. Terus waktu kejadian hari Jumat, kejadiannya hari Jumat tanggal 1 Januari sekitar pukul
pukul 13 WITA atau 13 siang. TKP-nya itu tempat kejadian jatuhnya di jalur pendakian Gunung Rinjani di kilometer 7,5 di bawah Pelawangan Senaru tuh. Nah, di bawah Pelawangan Senaru, Kabupaten Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Jadi waktu gua lewat turun dari Pelawangan Senaru ke danau, itu jarak pandang sangat sedikit karena ditutupi kabut. Ini juga salah satu penyebab meninggalnya saudara Muhammad Fuad Hasan karena terpeleset. Itu gue panggil teman-teman yang lain. Gue udah curiga di jalur itu. Curiga kenapa? Takutnya teman-teman cewek nggak bisa lewat. Jadinya saya duluan jadi kucing percobaan. Jadi kucing percobaan, jalan duluan. Jadinya jalan duluan. Terus lanjut lagi. Korban yang meninggal di jalur Senaru itu namanya itu Muhammad Fuad Hasan, tempat tanggal lahir Bangkalan 1 Januari 1995. Jadi dia meninggalnya 1 Januari 2021, dia lahir 1 Januari. Jadi nggak tahu kita itu kayak gimana. Dan dia kan laki-laki agama Islam, terus belum kawin. Pekerjaannya itu sebagai pelajar atau mahasiswa. Dia dari Surabaya, Kecamatan Semampir, Provinsi Jawa Timur. Terus mereka itu ada saksi temannya di belakang, Muhammad Hazazi atau biasa dipanggil Aji dari Surabaya juga. Terus kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Desember sebelum nutup 2020 sekitar 10.30 atau setengah 11, korban bersama saudara Muhammad Azazi terus melakukan check-in di loket pintu masuk pendakian Gunung Rinjani, Jebak Bawah, Desa Senaru, Kabupaten Bayan. Setelah korban bersama temannya saudara Muhammad Azazi melakukan check-in sekitar pukul 10 WITA, korban dan saudara Hazazi melakukan pendakian Gunung Rinjani, dan sekitar 18 WITA korban dan saudara Hazazi tiba dan menginap di pos 5 Cemara 5 tuh. Mereka nginap di sana. Selanjutnya pada hari Jumat, mereka naikkan hari Kamis. Selanjutnya pada hari Jumat itu tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 10 pagi, korban dan saudara Aji lah kita sebut, saudara Aji berangkat melanjutkan perjalanan sekitar 11.30. Kita korban dan saudara Aji tiba di Pelawangan Senaru. Kemudian di Pelawangan Senaru dia langsung turun. Pertama turun, kita lewatin tangga yang udah rusak, tangga baru tapi rusak, sekitaran 3 anak tangga yang rusak, jadi kita harus lewat pinggir gitu. Terus kan mereka langsung turun tuh. Selanjutnya sekitar jam 1 siang sekitar kilometer 7 di bawah Pelawangan Senaru, ini Aji ini melihat korban saudara Hasan atau Muhammad Fuad Hasan terpeleset, terjatuh itu di tebing. Jarak saudara Aji sama Hasan ini sekitaran 10 meter. Nah, dikarenakan cuaca pada saat itu kabut, dengan jarak pandang itu sekitaran 10 meter. Mereka hanya bisa melihat satu sama lain sekitaran jarak pandangnya 10 meter. Jadi selanjutnya si Aji ini naik kembali ke Pelawangan Senaru. Kan si Hasan tuh jatuh tuh, dilihat sama si Aji. Nah, si Aji lari ke Pelawangan Senaru cari sinyal buat hubungin petugas PNGR Senaru. Selanjutnya petugas PNGR Senaru sejumlah 6 orang langsung naik menuju Pelawangan Senaru untuk melakukan pencarian dan bertemu saksi saudara Aji untuk melakukan pencarian. Terus kemudian itu ini sekitar jam 5 sore korban itu ditemukan oleh tim TNGR
dan Basarnas dan Sarda Lombok Timur di bawah tebing dalam keadaan meninggal dunia karena terpeleset di jalur Senaru. Saking bahayanya jalur Senaru sesudah gempa. Selanjutnya itu tim langsung evakuasi saudara Hasan yang dibawa turun berjam-jam. Berdasarkan pemeriksaan VER, sementara dari perawat juga Puskesmas Senaru, korban diduga mengalami luka robek di kening sebelah kiri, di sininya dia robek, terus luka lebam di panggul atau di atas ini punya lu itu enggak tahu lah dia di panggul. Terus kan lecet panggul yang menyebabkan pendarahan pada organ dalam, dia perdarahan di organ dalam. Terus itu luka lecet di bagian pinggang sebelah kanan, di pinggang dia lecet, nanti di sini ada fotonya dia jatuh itu di kedalaman jurangnya itu kedalaman 100 meter, ditemukan 100 meter kedalaman dari tempat dia jatuh, kedalaman 100 meter. Jadi untuk teman-teman yang lewat Senaru untuk besok April, jadinya diharapkan hati-hati. Sumpah gua takut banget malam itu karena jalurnya gila, karena mereka belum pernah lewat jalur Senaru. Gua yang udah lewat jalur Senaru, dia mikir cewek nggak bisa diajak jalan malam. Itu pun pas jam pagi kami jalan dari pos 3 tuh kan. Lanjut lagi ke cerita gua. Pos 3 setelah dengar itu, gua nyampe Batu Ceper sekitaran jam 2 siang. Gua tunggu mereka, ternyata masih di atas jurang yang terjal itu. Gua tungguin di Batu Ceper lama, jadi gua turun duluan buat tenda. Terus gua lihat gua nyampe danau. Ternyata gua pantauin mereka, ternyata mereka alhamdulillah bisa selamat. Datang mereka ngerasain apa, terus mereka turun dari Batu Ceper ke danau. Hari udah mulai gelap tuh, dikarenakan matahari udah ditutupi sama Pelawangan Senaru. Jadi ini posisi Senaru, di sini danau, kita turunnya ke sana. Jadi ini gelap kan, terus mereka katanya tersesat. Gua panggil dari jauh dari bawah, mereka kagak dengar karena kabut. Jarak dengar jadinya enggak terlalu keras. Jadi mereka nyampe danau sekitaran jam 9 malam. Gua nyampe danau jam 4, mereka jam 9 malam karena tersesat. Karena jalur baru, mereka mau push jalur lama, kan jalur barunya tuh ke jalur longsor untuk yang ke danau, jalur sungai, jalur bebatuan. Di situ jalur barunya. Mereka lewat jalur lama, makanya mereka tersesat karena malam udah kecapean, jadi lama sekali. Nah, pas sampai tempat camp di danau, ada salah satu teman gua namanya Akbar, belum apa-apa langsung lepas tas, langsung mandi tuh di danau. Jam 9:30 mandi di danau. Gue lihat dia, ujar, gue bilang kayak gini, saya pastiin kamu keluar mandi, kamu sakit. Saya bilang kayak gitu. Pas dia keluar, gue kan masak nasi tuh, dia bantuin gue masak nasi. Pas nasinya matang, mau makan malam, gue panggil, Akbar, ayo makan. Dia sakit pun, tuh kan benar yang gue bilang apa, dia sakit karena mandi malam-malam di danau. Gue teman itu baru pertama kali dia lewat dia ke danau. Gue berangkatnya bersepuluh, jadi yang udah ke sana gue udah pernah kerjani, gue sendiri, jadi bersembilan baru pertama kali. Nah, singkat cerita, bermalam tidak ada lagi yang lain, udah aman, mereka sakit, udah gua obatin, kasih obat panas kan, karena dia panas dingin karena gara-gara mandi. Terus besoknya jam 3 kami naik
kami naik dari danau ke Pelabuhan Senaru. Sekitaran maghrib ada teman gua kan jadi nih sweeper, jadi belakang tuh, sisir teman-teman yang ketinggalan. Mereka ternyata jalan kedua, udah maghrib. Ada satu teman gua namanya Ramdan, dia hampir dibawa keluar ke jalur sama isi Gunung Rinjani. Itu jalur kronologisnya gini, itu jalur udah jelas, dia malah naik ke atas. Yang naik ini ngajakin teman gua namanya Perdi, dia manggil, Per, ini jalurnya, dia bilang. Nah, sontak teman ini, si Perdi ini manggil teman yang lain, betul ini jalurnya, dibilang. Terus waktu itu gua naiknya sama DJ Yasmin, itu tuh ada bapak-bapak tuh, dia ada bapak-bapak tua banget sumpah, kuat, dia bawa carrier. Gua waktu itu udah kewalahan, tapi gua kasih dia duluan karena dia bawa tamu sekitar 40 orang dari Jakarta, yang di Yasmin kan. Dilihat sama bapak itu, terus bapak itu marah-marah ke Ramdan ini karena dia nggak fokus. Ketika bapak itu kasih tahu dia kayak gimana ya, kayak orang kesurupan gitu, nunduk di rumput. Ketika ditegur sama bapak ini, gue dengar dari bawah. Nah, teman gue si ini Anca, namanya Anca, dia teriakin gue, Pul, lagi dia buat ulah anak nih. Dia teriak dari atas, gue dengar. Siapa? Gue sautin, biasa, siapa lagi? Gue kirain Rizky, ternyata si Ramdan malamun. Dia mau buka jalur baru ke atas, itu mata si Ramdan udah merah gara-gara lewatin jalur. Dia nunduk kayak gimana ya, ke orang kesurupan. Ketika ditegur kayak monyet gitu, dia jalan, dia sembunyi di rumput. Jadinya pas azan Isya, si bapak lagi teriak Allahu Akbar, itu dia mempertandakan kalau sudah Isya, kita berhenti. Nah, gua bilang ke bapak ini, Pak, kan bapaknya tuh udah sering naik turun Rinjani, tolonglah untuk teman saya maupun tamu-tamu bapak kasih kasih apa sih yang dilarang di Gunung Rinjani, apa sih yang tidak diperbolehkan, apa sih yang diperbolehkan, bagaimana sih tata ini sikap di Gunung Rinjani. Kan setiap gunung kan bukan sembarangan tuh. Jadi bapak itu, gue kasih tahu bahasa Indonesia. Oh iya, kata bapak itu, bahasa Lombok, enggih. Dia kasih tahu. Padahal itu tamunya bapak ini orang Jakarta, dia ngomong pakai bahasa daerah. Jadi gue yang jadi translate. Gue yang dilihat bapak itu ngomong, gue yang translatein bapak itu sama si Anca. Bapak itu udah kasih Anca, gue di sisi kanan, si Anca sisi kiri. Jadi kami berdua jadi penranslate gitu. Bapak itu yang ngomong, gue yang translate. Jadi mungkin saran gue untuk teman-teman yang naik gunung, tolonglah dijaga tata kerama. Saya juga masih belajar untuk ke gunung, hanya penikmat pendaki yang amatiran ke gua. Tolong jangan diikutin. Kalau memang gimana cara kalian nyaman di gunung, silahkan. Tolong jaga adab di gunung. Pertama, jangan buang sampah. Gunung bukan tempat sampah. Janganlah itu tim sisir, tim clean up yang bawa turun sampah kalian. Salah satunya saya yang sering merasakan kotornya gunung itu kayak gimana. Belum lagi orang luar datang ke Rinjani, lihat kok kotor banget Rinjani itu. Ayolah teman-teman, kita jaga nama baik Rinjani, gunung kita di Rinjani. Jaga kebersihan, jaga adat, jangan buang sampah sembarangan. Tolong jangan bawa pulang apa-apa kecuali kenangan. Tolong jangan tinggalkan apa-apa kecuali kenangan. Jangan petik bunga edelweiss, petik hikmahnya. Hikmahnya tuh capek. Buat apa ke gunung capek-capek? Tidur aja di rumah pakai kasur, gitu kan. Tapi begitulah cara orang menikmati di gunung sampai gua. Jadi cuma segitu.
kisah cerita pendakian gua kemarin di jalur Senaru, sama ini meninggalnya si Fuad Hasan karena terpeleset. Memang gua udah curiga dah. Gue tetap berdoa di jalur Senaru. Semoga teman-teman gue selamat. Itu gue bilang. Setiap langkah itu jatuh ke bawah, gue lihat di jurang, kagak ada tuh tawar menawar, nego itu meninggal, langsung meninggal tuh, jatuh ke bawah ke danau. Nggak tahu kalau danau nyangkut nih di batu, di pohon dia nyangkut, kan kita nggak tahu. Iya, kalau nyangkut di pohon masih enak, ini nyangkutnya di batu dari atas ngikut lagi, kayak arwah lu diikuti. Ini itu jaga istirahat. Mungkin sekian aja ya video dari gua. Mungkin cerita selanjutnya kita bakalan ceritain mistis-mistisnya gunung di NTB. Oke, gua Saiful Prawira Negara. Salam pamit, jangan lupa subscribe and share, oke?